Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Hidayah, NIM 933802619. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya, yakni Takrij Hadis. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa pengertian takrij hadis dan bagaimana cara menakrij suatu hadis, mulai dari memilih matan hadis sampai ke menentukan kualitas suatu hadis tersebut. Nah, simak videonya selanjutnya. Pengertian takrij hadis. Takrij hadis adalah sebuah proses deskripsi suatu hadis hingga pada sampai kolektor hadisnya. Secara harfiah, takrij hadis ini diserap dari kata khoroja dan dapat didefinisikan ke dalam 3 arti. Yang pertama yakni penetapan sumber-sumber hadis. Yang kedua, pemaparan atau penjelasan terkait sumber-sumber hadis melalui metode yang benar, taujid. Ketiga, sebuah cara dan pengetahuan untuk menemukan sumber-sumber hadis, tadrib. Sedangkan secara terminologi, pengertian takrij hadis sendiri itu juga dibagi menjadi 3 definisi. Definisi yang pertama yaitu meriwayatkan dan menjelaskan hadis beserta matan dan sanadnya secara sempurna dan terperinci. Yang kedua yakni meneliti dan meriwayatkan hadis dari kitab-kitab tertentu dengan menyebutkan sanad dari kolektor hadis yang sesuai dengan kitab-kitab tersebut. Tujuan dan manfaat takrij hadis memiliki tujuan tersendiri. Secara garis besar adalah untuk menunjukkan sumber-sumber hadis dan menerangkan diterimanya atau ditolaknya hadis tersebut. Namun masih banyak tujuan lain dari takrij hadis yang bisa diperinci sebagai berikut. Mengetahui asal-usul riwayatan suatu hadis, mengetahui jumlah sanad hadis, mengetahui jumlah perawi yang terlibat dalam hadis. Baik, langkah selanjutnya adalah memilih hadis yang akan kita teliti. Kini saya sudah memilih satu hadis yang berbunyi at-tahidus sadan fa inna salasata minhum min sadadil ahlil jannah Luqmanul Hakim wan Najasyi wa Bilal Mu'adin, yang artinya diambil dari Sudan karena 3 dari mereka adalah di antara penguasa orang-orang surga, Luqman al-Hakim, An-Najasyi dan Bilal sang Mu'adin. Ini diambil dari Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini terdapat di dalam kitab karya Ibnu Hibban Al-Majruhin 214 dan Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Firdaus 262. Nah, selanjutnya kita akan mencari skema sanad dari hadis tersebut. Di gambar ini saya telah menemukan skema sanad dari Ibnu Abbas sampai ke At-Tabrani. Selanjutnya yakni takrij hadis melalui kualitas hadis. Jika dalam metode-metode sebelumnya takrij hadis dimulai dari suatu hadis yang telah diketahui, maka metode terakhir ini penelitian hadis berangkat dari pengetahuan akan klasifikasi dari kualitas suatu hadis. Metode ini sangatlah membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan pada status hadis seperti hadis qudsi, hadis yang sudah masyhur, hadis mursal, dan lain-lain. Dari
Hadis At-tahidus Sudan fa inna salasata minhum min sadatil ahli jannah Luqmanul Hakim wa Najasi wa Bilal Mu'adin. Albani berkata dalam silsilah Al-Daifah dan Al-Mawdu'ah sangat lemah. Itu dikhawatirkan oleh Ibnu Hibban di Al-Da'fa dan At-Tabarani. Dan atas kewenangannya Ibnu Asyakir Rahman Al-Tarifi Abi bin Sufyan Al-Maqdisi memberitahu kami tentang otoritas Khalifah Ibnu Salam atas otoritas Atta bin Abi Rabbah atas otoritas Ibnu Abbas. Mengangkat ini adalah rantai penularan yang sangat lemah. Abi Ibnu Sufyan bin Hibban berkata, dia biasa membalikkan berita dan sebagian besar riwayatnya itu tentang yang lemah. Al-Bukhari berkata, dia tidak menulis hadisnya, dan Ad-Daraqutni berkata dia lemah dan memiliki keberatan. Dan hadis tersebut disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Mawdu' dari riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Al-Zawji. Mengatakan tidak sah dan terdakwa tidak yang biasanya mengubah berita, dan Utsman tidak menggunakannya sebagai bukti. Saya berkata Utsman bin Abdurrahman, tapi dia lemah karena riwayatnya tentang yang lemah dan ini tidak menghinanya, dan Ibnu Ma'in mendokumentasikannya dan alasan hadis. Kemudian Al-Suyuti menyebutkan saksi dari hadis Wadlah Ibnu Al-Aqsa yang disusun oleh Al-Hakim, tapi ini bukan masalah merebutkan Sudan, juga bukan bahwa mereka termasuk di antara para tuan dari penduduk surga. Dan dia menyebutkan asrama bukan negus. Dia adalah saksi kecil dan hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. Dengan melihat kualitas sanad hadis, maka hadis yang ini yang selafat dengan itu hanya beberapa rawi yang berbeda dengan melihat kepada status hadis ditinjau dari sumber sanadnya, sumber atau sandarannya, berita dan kuantitas periwayatannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Ditinjau dari segi sandarannya, berita hadis ini marfu, yaitu bersandar kepada Rasulullah, di mana rawi al-a'la hadis ini terdapat satu orang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Yang kedua, yakni dilihat dari segi kuantitas sanad hadis ini termasuk kepada hadis ahad yang gharib dan tidak sampai kepada derajat mutawatir. Sementara dari segi kualitasnya sanad hadis tersebut, jika dilihat dari kriteria kesohihannya hadis, maka status hadis ini sama dengan hadis berstatus dhaif. Sebab yang menjadikannya dhaif adalah di antara para perawi hadis terdapat nama periwayat yang dinyatakan terkena jahar oleh para ulama kritikus hadis. Dari hadis ini kualitasnya lemah. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.